Bro, lo pernah nggak sih ngerasa ada yang nggak beres di dunia voli? Kayak lo nonton pertandingan internasional, tapi tiba-tiba ada pemain yang ngomong sesuatu yang bikin lo mikir, anjir, beneran dia bilang gitu? Nah, kali ini gue bakal ceritain drama yang lagi ramai banget di dunia voli. Dan gue yakin setelah lo dengerin ini, lo bakal ikutan geleng-geleng kepala. Jadi ceritanya, ada speaker Thailand yang namanya Tanacha Suksot, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Momai. Nah, cewek ini tuh baru aja bikin pernyataan yang gimana ya, kontroversial banget sampai bikin netizen Indonesia auto ngamuk. Dia bilang, saya tidak ingin Indonesia juara. Gila bro, lo bayangin aja gimana reaksi kita-kita yang dari kecil udah ngefans sama tim voli Indonesia. Sebelum gue lanjutin cerita yang bikin panas kuping ini, gue mohon banget bro, bantu like video ini, subscribe channel Zona Megatron, dan jangan lupa drop komen lo di bawah. Gue pengen tahu nih, menurut lo gimana sikap yang tepat kalau ngadepin komentar kayak gini? Apakah ini cuma strategi mental warfare aja, atau emang beneran provokasi? Komen dong, biar kita diskusi bareng. Oke bro, mari kita masuk ke inti permasalahannya. Jadi, begini ceritanya. Habis laga Thailand menang 3-1 lawan Indonesia, si Tanacha Suksot ini tiba-tiba aja ngasih statement yang bikin gempar. Dia bilang dengan santainya, saya tidak ini Indonesia juara. Gue jujur pas pertama kali baca ini mikir, apa gue salah baca? Tapi ternyata beneran. Komentar ini langsung viral abis bro. Media sosial Indonesia langsung rame, dari Twitter sampai Instagram semua pada bahas ini. Ada yang bilang dia arogan, ada yang bilang ini cuma main games biasa aja, tapi yang pasti semua mata langsung tertuju ke cewek yang satu ini. Lo tau nggak sih, dalam dunia olahraga, statement kayak gini tuh bisa jadi bumerang. Kadang ada yang berhasil bikin lawan down mental, tapi kadang malah jadi bahan bakar motivasi ekstra buat lawan. Nah, kira-kira yang mana yang bakal terjadi sama tim Indonesia? Gue rasa sih, knowing tim kita yang punya mental warrior, ini malah bakal jadi motivasi ekstra. Nah, sekarang kita bahas gimana reaksi publik Indonesia dong bro. Kayak yang udah gue prediksi, ucapan si Tanacha ini beneran memicu reaksi yang beragam banget. Media sosial kita langsung jadi medan perang digital. Ada kelompok netizen yang langsung ngamuk, bilang kalau komentar itu sama sekali nggak pantas dan nggak mencerminkan sportivitas yang seharusnya ada dalam kompetisi internasional. Mereka nganggap ini sebagai bentuk disrespect yang keterlaluan ke tim Indonesia. Gue ngerti sih kenapa mereka marah, karena kalau dipikir-pikir, statement kayak gini memang terdengar provokatif banget. Tapi di sisi lain, ada juga netizen yang lebih cool dalam menyikapi ini. Mereka yakin kalau ini cuma strategi psikologis aja, semacam mental warfare biar tim Indonesia jadi terdistraksi atau malah terlalu emosional di pertandingan berikutnya. Kelompok ini lebih lihat ini sebagai taktik yang umum dalam olahraga kompetitif. Yang menarik, ada juga yang bilang kalau komentar ini justru bakal jadi blessing in disguise buat tim Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya provokasi kayak gini, tim kita bakal makin termotivasi buat ngebuktiin kalau mereka layak jadi juara. Nothing like a good old revenge motivation kan bro? Nah, sekarang gue mau jelasin dulu konteks dibalik semua drama ini bro. Jadi, pertemuan Indonesia versus Thailand ini terjadi dalam rangka kualifikasi Piala Asia U17 atau U20. Ini bukan pertandingan sembarangan, tapi memang ajang yang krusial banget buat kedua tim. Di pertandingan itu, Thailand emang tampil dominan banget. Mereka berhasil mengendalikan jalannya pertandingan dari awal sampai akhir dan berhasil menang dengan skor 3-1. Gue harus ngakuin sih, performance Thailand di pertandingan itu memang impresif. Tanacha sendiri jadi salah satu pemain kunci yang berkontribusi besar dalam kemenangan timnya. Tapi yang bikin kontroversial kan bukan performance-nya di lapangan, melainkan statement yang dikeluarkan setelah pertandingan. Timingnya juga pas banget setelah kemenangan yang bikin statement itu terdengar kayak victory speech yang arogan. Kalau misalnya dia bilang gitu sebelum pertandingan, mungkin masih bisa dianggap sebagai motivasi diri. Tapi setelah menang, that's a whole different story bro. Yang bikin makin panas, kemenangan Thailand itu memang cukup telak. 3-1 bukan skor yang bisa dibilang kebetulan atau beruntung. Ini menunjukkan kalau Thailand emang punya kualitas yang solid. Dan mungkin itu yang bikin Tanacha merasa confident buat ngasih statement kontroversial itu. Nah, sekarang kita kenalan lebih dalam sama si provokator ini bro. Tanacha Suksot atau yang akrab dipanggil Momai emang bukan pemain sembarangan di tim voli putri Thailand. Cewek ini adalah salah satu pemain utama yang udah jadi andalan timnya dalam berbagai kompetisi internasional. Dari segi skill, gue harus ngakuin sih kalau Tanacha ini emang player yang spektakuler. Pukulan kerasnya tuh legendary bro.
Dia punya power yang nggak main-main dan timingnya juga presisi banget. Belum lagi kemampuan bloknya yang solid, bikin dia jadi nightmare buat para spiker lawan. Gak heran kalau dia sering dipercaya jadi starter dalam berbagai ajang internasional. Tapi yang bikin dia stand out bukan cuma skill aja bro, tapi juga mental gamenya yang kuat. Dia tipe pemain yang gak gampang down meski tim lagi ketinggalan dan seringkali jadi trigger buat comeback timnya. Leadership di lapangan juga kelihatan banget. Dia sering jadi yang memotivasi rekan-rekannya. Nah, mungkin mental yang kuat inilah yang bikin dia berani ngasih statement kontroversial itu. Tapi ya gitu dia bro, kadang mental yang terlalu strong bisa jadi double-edged sword. Bisa jadi kekuatan, tapi bisa juga jadi kelemahan kalau sampai kelewat confident dan underestimate lawan. Speaking of Tanhacha, gue juga mau ceritain tentang karir klubnya yang cukup menarik bro. Di musim 2024-2025 ini, dia lagi memperkuat Korea Expressway Hi-Pass sebagai kuota Asia. Ini adalah salah satu tim kuat di V-League Korea. Dan keputusan mereka buat rekrut Tanhacha nunjukin kalau skill dia emang diakui internasional. Yang menarik, journey dia di Korea ini nggak selalu mulus bro. Dia sempat absen di beberapa pertandingan dan posisinya digantiin sama pemain lain kayak Younes Karobles. Tapi ternyata replacement-nya nggak bisa ngasih performa yang optimal. Jadi Tanhacha dipanggil balik di putaran ketiga. Comeback story kayak gini tuh biasanya bikin pemain jadi makin hungry dan motivated bro. Mungkin pengalaman naik turun di level klub ini yang bikin dia makin confident dan berani ngasih statement provokatif ke tim Indonesia. Dia udah ngerasain tekanan di level profesional yang tinggi. Jadi mungkin dia ngerasa udah qualified buat ngomong kayak gitu. Tapi ya gitu deh bro, experience di level klub dan kompetisi antar negara itu beda konteksnya bro. Di klub, lu cuma representasiin satu tim. Tapi kalau udah menyangkut negara, itu udah soal pride dan dignity suatu bangsa. Statement yang dia keluarin itu nggak cuma nyakitin perasaan tim Indonesia, tapi juga supporters dan seluruh rakyat Indonesia yang ngefans sama volley. Nah, sekarang kita bahas gimana media Indonesia merespon kontroversi ini bro. Media kita emang nggak main-main dalam ngasih sorotan tajam terhadap komentar Tanhacha. Mereka nganggap ini sebagai bentuk provokasi yang perlu diwaspadai dan direspon dengan tepat. Salah satu headline yang viral adalah "Tak ingin Indonesia juara" dengan huruf kapital dan tanda seru yang dramatis banget. Judul kayak gini emang clickbait, tapi efektif banget buat bikin tensi jadi tinggi menjelang laga-laga berikutnya. Media kita tahu banget gimana caranya bikin publik jadi emotionally invested dengan isu ini. Yang bikin makin panas, beberapa media juga ngasih analisis mendalam tentang apa motif dibalik statement Tanhacha ini. Ada yang bilang ini strategi psikologis buat ngeganggu konsentrasi tim Indonesia. Ada juga yang nganggep ini refleksi dari sikap arogan Thailand sebagai tim yang lagi naik daun. Tapi gue harus bilang, respon media yang terlalu emosional kayak gini juga bisa jadi bumerang bro. Kalau kita terlalu fokus sama drama di luar lapangan, bisa-bisa performa di lapangan yang jadi terganggu. Yang penting tim Indonesia bisa tetap fokus sama game plan mereka dan gak terbawa emosi berlebihan. Nah, ini dia yang paling gue tunggu-tunggu bro. Gimana sih dampak statement kontroversial Tanhacha terhadap tim Indonesia? Menurut berbagai analisis yang gue baca, pernyataan ini justru dianggap bisa memperkuat semangat tim Garuda. Tim Indonesia, terutama pemain-pemain utama kayak Megawati, dilaporkan makin termotivasi setelah dengar komentar itu. You know what they say? Hell had no fury like an Indonesian team scorn. Tim kita emang punya track record yang bagus dalam merespon provokasi dengan performa yang lebih baik. Yang menarik, beberapa insider bilang kalau statement Tanhacha ini malah jadi momentum yang pas buat tim Indonesia buat nge-review strategi dan mental preparation mereka. Kadang-kadang tim butuh external motivation kayak gini buat bisa perform beyond their usual capacity. Megawati sendiri sebagai salah satu leader di tim, dilaporkan udah ngasih motivational speech ke seluruh tim tentang gimana caranya channel anger ini jadi positive energy. Dia bilang kalau statement kayak gini harus jadi reminder buat semua pemain kalau mereka harus ngebuktiin worth mereka di lapangan, bukan di media sosial atau conference. Tapi tentu aja ada juga concern kalau tim jadi terlalu emosional dan kehilangan fokus. Balance antara motivation dan composure itu krusial banget dalam olahraga high level kayak gini. Tim manajemen Indonesia harus pinter-pinter nih manage psikologi pemain biar bisa dapetin yang terbaik dari situasi ini. Oke bro, sekarang kita masuk ke perspektif yang lebih mature tentang whole situation ini. Pada akhirnya, komentar tentang sportivitas dan etika dalam kompetisi internasional emang tetap jadi hal yang fundamental yang perlu kita jaga. Meskipun kata-kata provokatif atau main games itu nggak jarang terjadi di kompetisi tingkat tinggi, tapi tetap ada batas-batas yang seharusnya nggak boleh dilanggar. Respect antar negara dan antar atlet itu harus tetap dijunjung tinggi, regardless of how competitive the situation is. Yang bikin tricky, line antara competitive banter dan disrespectful comment itu sometimes very thin bro. Apa yang dianggap normal trash talk di satu culture bisa jadi major offense di culture lain.
Dan dalam konteks kompetisi internasional, sensitivitas terhadap perbedaan culture ini jadi ekstra important. Dari sisi Tanacha, mungkin dia nggak expect kalau komentar dia bakal blown up segede ini. Bisa jadi, di culture Thailand, statement kayak gini dianggap normal aja sebagai bagian dari competitive spirit. Tapi ya, once you're in an international arena, you gotta be extra careful with your words.